Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, nampaknya kita memasuki retret agung 40 hari lamanya, dan puasa ini sungguh-sungguh berarti untuk hidup kita, menyemangati hidup kita, membuat kokoh iman kita, membuat baik refleksi-refleksi kita, dan kita bertindak tepat. Oleh karena itu, dengan retret, dengan puasa pantang, kita menjadi kuat, menjadi berbakti kepada Tuhan. Namun kita harus sadar bahwa tidak semuanya berjalan dengan baik. Semuanya ini dikarenakan karena kita masih hidup di dunia ini. Maka cobaan-cobaan pasti akan terjadi. Kita lihat situasi kita, situasi di padang gurun. Seakan-akan memang di padang gurun, kita lapar, kita haus. Di padang gurun tidak ada apa-apa, tidak ada warung, tidak ada Alfamart. Mau buat apa sekarang? Situasi-situasi seperti itu harus kita waspadai. Kalau kita lapar, bahaya. Hati-hati kalau kita lapar. Ada saja gangguan-gangguan di otak kita. Mau ini, mau itu, mau ini, mau ngeplaki orang, mau misuh, mau karena lapar. Kondisinya kondisi lapar. Padang gurun juga sepi. Kita hanya sendiri. Kalau di rumah mulai home alone, sendirian, waspadalah. Karena saat itu kita dicobai. Memanggil teman kita ngerokok bersama, terus nyandu bersama, ngepil, koplo, dan seterusnya. Hati-hati, bahkan ngeseks bersama. Kalau situasi sendiri seperti itu, mama di kantor, papa di kantor sendiri, apa yang harus kita lakukan? Banyak situasi seperti itu, banyak orang-orang jatuh. Padang gurun, lebih-lebih situasi hati kita resah, hati kita tidak tenang, kondisinya panas. Maka kita pun juga melayani hal itu. Kondisi panas, mau jalan-jalan pakai mobil, jalan-jalan di kota, lalu pulang, tetap saja kering, hati sendiri, hati kering. Apa yang kita lakukan? Umumnya adalah yang enggak benar-benar, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, situasi-situasi sebelum kita dicobai ini diwaspadai oleh diri kita supaya tidak jatuh dalam dosa itu. Yesus pun juga mengalami situasi semacam ini, dan itu dikalahkan oleh Yesus. Yesus mengalami pencobaan-pencobaan yang berat. Pertama adalah basic needs, kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, makan, minum, seks, hiburan, dan tidak sehat. Terus digoda itu. Selama kita hidup di dunia ini, terus itu digoda. Ada seorang ojekan, baris biasanya, antri, siapa yang dahulu ada penumpang jalan, siapa dahulu jalan. Kebetulan ojekan itu pulang dari sana sini, lalu terakhir. Dan kebetulan orang itu senang dibonceng oleh orang itu. Tawar-menawar, ya dia mau itu aja, sana aja gilirannya. Enggak, saya senang Bapak. Bapak Ibu sudah jarang terkasih, ini cobaan. Kalau dia terima,
Apa akibatnya? Dipukuli oleh orang-orang tersebut. Betul, dipukuli oleh orang-orang tersebut. Yang lain geruduk dia, kurang ajar, ndak ngurut, ndak urut. Lalu dia pukuli. Nah, ini permintaan pembonceng ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, hanya karena beberapa ribu ia harus cacat babak belur. Marilah kita waspada terhadap gejala-gejala seperti ini. Apalagi yang kedua adalah atas bait Allah, lalu diperlihatkan kerajaan surga, kewibawaan, puji, jabatan yang tinggi. Apa yang harus dilakukan dalam jabatan yang tinggi ini? Hati-hati menerima jabatan yang tinggi. Pepatah Jawa mengatakan, semakin tinggi orang tumbuhnya tanaman, semakin banyak angin menerpanya. Kalau orang jabatannya tinggi, banyak saja terpaan-terpaan, kanan kiri, isu-isu, hoax. Banyak. Kalau abang becak lalu kita sendiri, alah apa, tidak ada apa-apanya. Semakin tinggi jabatannya, semakin banyak diterpa. Kalau kita tidak mau jabatan tinggi dan tidak mau diterpa banyak masalah, jangan menjabat. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jabatan memang seperti itu. Apalagi di dunia politik yang kita tahu sendiri, benar biasa salah, salah bisa benar, pelintiran bisa. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita teguh dalam ini. Belajarlah pada Yesus, belajarlah. Lalu yang terakhir adalah kita semua menginginkan hal ini. Kita popularitas, ingin ditepuk tangani, ingin pujian. Tapi jangan terkecoh dengan pujian, tepuk tangan, popularitas. Karena kita pasti akan dipelintir-pelintir. Popularitas membuat diri kita semakin terkenal, tetapi juga semakin ambruk. Lihat saja orang-orang besar, ada Miss Universe dari Amerika di tahun 2017 mungkin, atau 2018-2017 menang. Ketika di sana sini terkenal dengan terkenal, apa yang terjadi? 2 tahun kemudian 2019 dia bunuh diri. Miss Universe bunuh diri, orang terkenal, karena merasa kering, tidak ada pegangan dalam hidupnya. Maka langkah-langkah Yesus dalam cobaan ini perlu kita ingat. Pertama, bahwa kita harus menunjukkan data. Ada tertulis 3 kali Yesus menunjukkan data. Datanya ini loh, buktinya ini. Meskipun masih ada bukti pun juga masih bisa berkelit, mementang kita. Namanya orang tidak senang, apa saja pasti ditentang. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, data ini penting untuk kita bukukan, untuk kita rekam, agar kita bisa menunjukkan zaman sekarang ini sungguh-sungguh butuh data konkret, butuh bukti konkret. Kalau tidak ada bukti, itu nonsens, buang saja. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita masih bisa jadi rongrong oleh situasi cobaan-cobaan,
meskipun mendugaan data tertulis, kita harus berdoa. Senjata terakhir adalah doa kita kepada Tuhan. Karena Tuhan juga memilih kita, menunjukkan kita ingin berbuat baik kepada yang lain, ingin menunjukkan kepada sesama kita. Kita harus setia kepada Tuhan. Tuhan Allah adalah satu. Tuhan baik kepada semua orang. Tetapi Tuhan Allah kaya raya. Dia memberikan apa yang mereka punyai. Barang siapa yang mengeluh kepadaku, dalam bacaan kedua tadi, dia diberikan. Keluhan-keluhan kita harus kita perdengarkan kepada Tuhan, agar Tuhan juga ikut serta dalam kancah kita. Kita jangan diam saja. Orang-orang sering diam. Kalau ada cobaan-cobaan, Tuhan Allah tidak dilibatkan sama sekali. Bapak Ibu, bacaan pertama menunjukkan keterlibatan Allah. Bangsa Israel mulai dari kecil besar digoda. Kalau sudah besar mesti ada godaan. Masyarakat Mesir tidak rela dia menjadi besar terus, maka harus ditekan, dianiaya, disiksa, dijajah. Maka dari itu dia pun mengeluh, bangsa Israel mengeluh dan memohon kepada Tuhan. Maka dia dibebaskan dari Mesir menuju tanah yang berlimpah susu dan madu. Itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita sekali lagi kita memasuki suasana-suasana cobaan, mari kita harus siap sedia. Dengan godaan-godaan ini kita tidak lalai, karena godaan adalah membuat diri kita kuat, mampu, kerap, tebal, hangat, dan itu adalah kekuatan Tuhan yang hadir di sana. Kalau kita kuat dalam cobaan-cobaan, kita pasti menang. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak. Kita mohon kekuatan kepada Tuhan, agar Tuhan pun sudi kita libatkan dalam hidup kita. Supaya hidup kita meskipun dicobai oleh berbagai hal, tapi tetap kokoh, tetap kuat. Tuhan memberkati kita. Amin.